lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Yuk simak. Latar belakang Kesultanan Aceh. Pada masa penjajah adalah perjanjian London dan Traktat Sumatera. Pada tahun 1884, Belanda diwajibkan menghormati kedaulatan Aceh melalui Traktat London. Namun, pada tahun 1871, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatera yang memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera, termasuk Aceh. Sumber daya alam. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, dan rempah-rempah. Lokasi strategis. Aceh memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan jalur perdagangan. Kerajaan kuat. Aceh memiliki kerajaan yang kuat dan kemampuan diplomatis yang tinggi. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Aceh. Perang ini berlangsung selama 71 tahun dari tahun 1873 hingga 8 Februari 1904. Berikut adalah beberapa tokoh perlawanan Kesultanan Aceh. Yang pertama, ada Cut Nyahdin. Cut Nyahdin adalah pahlawan nasional yang lahir di Lampadang, Aceh Besar pada tahun 1848. Ia melawan penjajah bersama suaminya, yaitu Tengku Umar dan pasukannya. Dan yang kedua, ada Sultan Mahmud Syah. Sultan ke-34 Kesultanan Aceh yang memerintah pada 1870 sampai 1874. Ia memimpin perjuangan Aceh melawan Belanda selama periode ketiga Perang Aceh. Dan yang ketiga ada Laksamana Malahayati. Laksamana wanita pertama di dunia yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima, Rahasia dan Panglima, Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Dan yang keempat ada Sultan Iskandar Muda, Sultan yang memimpin Aceh dari Salam pada abad ke-17. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Aceh hingga mencakup wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan yang kelima ada Tengku Cut Ali, pejuang dari Aceh Selatan yang menggunakan taktik gerilya dalam menyerang dan menghadang musuh. Yang keenam ada Tengku Cik Tiro, ulama besar yang lahir pada tahun 1836. Ia kembali mengorbankan semangat perjuangannya melawan penjajah pada tahun 1881. Strategi perlawanan Kesultanan Aceh terhadap penjajahan Belanda di antaranya perang gerilya. Rakyat Aceh menggunakan teknik perang gerilya untuk melawan Belanda mulai tahun 1881 hingga 1903. Perang semesta pada periode pertama dan kedua yaitu tahun 1873 sampai 1880. Rakyat Aceh menggunakan strategi perang semesta atau perang total. Berpura-pura menyuruh Tengku Umar pernah berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk mendapatkan senjata dan peran yang lebih besar di hati Belanda. Berpindah-pindah tempat. Cut Nyahdin berperang di dalam hutan dengan berpindah-pindah tempat untuk membingungkan Belanda. Nomaden. Setelah Tengku Umar tewas, Sultan dan Panglima Polem memilih untuk nomaden agar terhindar dari Belanda. Perang Aceh dikenal sebagai perang jihad karena rakyat Aceh menganggap perang ini sebagai perang agama untuk mengusir orang Belanda yang dianggap kafir.